anak-anak kelas 4, selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Siska dalam pelajaran pendidikan agama Katolik, yaitu pelajaran 6 dan 7. Hari ini Ibu mengajak kalian untuk mempelajari dua tema, yaitu aku membutuhkan orang lain dan mengembangkan diri dengan bekerja sama. Maka sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mengajak kalian untuk mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Engkau menunjukkan kasih-Mu melalui kehadiran sesama yang kami jumpai setiap hari. Ayah, ibu, kakak, adik, dan siapapun yang ada di sekitar kami memiliki peranan besar dalam hidup kami. Kami juga mohon bantulah kami agar kami mampu mengembangkan diri kami dengan bekerja sama. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyadari kehadiran dan kebaikan mereka selama ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila slide-nya sedikit tertutup dengan kamera. Tujuan pembelajaran kita hari ini menyadari bahwa setiap orang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Memahami bahwa setiap orang tumbuh dan berkembang berkat kebaikan orang-orang di sekitarnya. Membangun kerjasama dan memiliki semangat berbagi dengan sesama agar hidup bersama tercipta dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam kerjasama sesuai dengan pesan kitab suci. Menjelaskan makna, manfaat, dan sikap yang perlu dimiliki dan sikap yang dapat merusak kerjasama. Sekarang anak-anak silahkan memperhatikan gambar yang sudah ada di layar anak-anak, di mana di dalam layar anak-anak sudah melihat di situ ada banyak sekali gambar, yaitu tentang interaksi antara manusia satu dengan lainnya. Manusia yang lain ada yang memakai kursi roda, kemudian ada yang berjalan normal, ada yang seperti bekerja kelompok di sebuah kantor ataupun dalam lingkungan keluarga. Nah, setelah anak-anak melihat, menyimak, memperhatikan gambar yang ada di layar, kita bisa melihat sejak lahir manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, dalam keberadaannya tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Ia selalu membutuhkan manusia lain. Bahkan ketika dia hidup berkecukupan dan mempunyai kedudukan atau kekuasaan, dia masih tetap membutuhkan orang lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk mencapai kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan. Selanjutnya Ibu mengajak kalian untuk membaca cerita tentang si lumpuh dan si buta yang ada di buku cetak anak-anak. Bu Siska tidak akan membacakan sekarang, hanya Bu Siska akan memberikan beberapa poin pertanyaan terkait dengan cerita si lumpuh dan juga si buta tersebut. Untuk itu anak-anak silahkan membaca sendiri cerita tentang si lumpuh dan si buta di rumah ya. Bagaimana si lumpuh dan si buta sampai di pesta dengan selamat? Si lumpuh digendong oleh si buta yang bisa berjalan, sedangkan mereka bisa melihat dengan menggunakan mata si lumpuh. Apakah ada orang lain yang berperan sehingga mereka bisa sampai ke pesta? Ada, yaitu orang ketiga yang mengatakan bahwa mereka bisa sampai ke pesta karena mereka memiliki sarana, yaitu menggunakan kelebihan masing-masing. Apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah itu? Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam mengembangkan diri. Kemudian Ibu juga mengajak kalian untuk membaca dari bacaan kitab suci tentang Yesus dan sanak saudaranya. Kita akan melihat di mana Yesus bersama dengan sanak saudaranya. Bisa kalian buka dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Di sini Ibu akan membacakannya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau."
Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Penjelasan dalam bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Kata orang-orang, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Artinya, orang mengakui bahwa Yesus juga memiliki orang tua serta sanak saudara yang senantiasa berusaha berkumpul bersama. Kemudian Yesus menjawab, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kemudian selanjutnya, maksud Yesus adalah bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia itu saling tergantung kepada satu sama lain atau saling membutuhkan. Masyarakat yang baik memiliki rasa solidaritas, toleransi, dan saling melindungi. Dalam kitab Kisah Para Rasul, anak-anak bisa membuka dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, dikisahkan tentang kehidupan jemaat perdana adalah gambaran dari sebuah komunitas atau masyarakat yang kekal. Silahkan anak-anak dibaca dalam bacaan kitab suci. Setelah kita membaca kisah Yesus, kita melihat sedikit ayat tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Ibu meminta juga kepada anak-anak untuk membaca dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah mereka sehati dan sejiwa. Harta benda mereka untuk kepentingan bersama. Mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itulah gambaran yang diharapkan oleh Kristus kepada kita, menjadi makhluk sosial yang baik di tengah orang. Manusia adalah makhluk sosial, dan manusia tidak bisa hidup sendirian untuk memenuhi hidupnya sendiri. Tanpa petani, nelayan tidak bisa memperoleh beras, jagung, dan lain-lain. Sebaliknya, tanpa nelayan, petani tidak dapat memperoleh ikan, garam, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makhluk sosial yang baik itu seperti apa? Memiliki sikap simpati dan empati, yaitu peka terhadap orang lain atau orang yang ada di sekitar. Bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Murah hati dan rela untuk saling berbagi satu sama lain. Menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat adalah buah dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya adalah tentang mengembangkan diri dengan bekerja sama. Anak-anak pasti sering sekali pernah mendengar tentang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tentang perkataan ini, peribahasa ini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya adalah bahwa pekerjaan yang berat bila dikerjakan bersama-sama maka akan menjadi ringan. Manfaat kerja tidak hanya membuat suatu pekerjaan menjadi ringan, tetapi juga dapat sekaligus ikut memperkembangkan seseorang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif dan inovatif, serta berjiwa solider dengan sesamanya. Kerjasama antar kita merupakan sebuah keharusan dalam hidup karena setiap kita memiliki keunikan termasuk dalam hal pekerjaan. Dalam 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26, Rasul Paulus menggambarkan umat Allah atau gereja sebagai satu tubuh yang banyak anggotanya.
Setiap anggota hendaknya saling menolong satu terhadap yang lain atas dasar kasih persaudaraan. Bacaan kitab suci, anak-anak silahkan membuka bacaan kitab suci dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai dengan 31. Ibu akan memberikan gambaran dalam tersebut. Manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Pesan Santo Paulus yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Setiap orang tidak akan berkembang dan bertumbuh sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Setiap anggota tubuh adalah satu kesatuan, tidak bisa lepas dari yang lain. Setiap anggota tubuh saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling memuliakan. Agar tidak terjadi perpecahan antar anggota-anggota, maka setiap anggota saling memperhatikan. Apabila semua anggota harmonis bersatu penuh persaudaraan, maka apabila ada satu yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Karena itulah perlu kerjasama yang baik antar semua anggota untuk membangun hidup yang lebih baik. Dalam kerjasama itu, setiap pribadi akan semakin berkembang menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Tubuh adalah satu contoh bagaimana jemaat atau gereja harus berfungsi ada dalam Alkitab, yaitu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Setiap anggota memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagaimana anggota-anggota dari satu tubuh. Nah, anak-anak, itulah yang Ibu sampaikan, Ibu berikan penjelasan dari masing-masing materi, di mana yang pertama adalah anak-anak belajar tentang membutuhkan orang lain. Aku membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup orang lain. Maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Melalui pergaulan dengan orang lain, kewajiban-kewajiban yang dan timbal balik dan dialog persaudaraan, kita dapat mengembangkan segala bakat, pembawaan dan kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Kita patut bersyukur atas peran orang yang ada di sekitar kita yang telah ikut campur tangan mengembangkan diri dan kemampuan kita sampai saat ini. Rasa syukur dapat kita ungkapkan dalam bentuk doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum tidur, kita menyampaikan rasa syukur kita atas anugerah orang tua, teman-teman dan orang-orang sekitar yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk yang kedua adalah mengembangkan diri dengan bekerja sama. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena manusia pada hakikatnya makhluk sosial tadi. Manusia membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap orang selalu hidup, berada dan bersama orang lain dengan lingkungan yang bermacam-macam. Kemudian kita juga belajar dari kitab suci, silahkan dibaca tadi dari 1 Korintus. Kita belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa kita adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lain. Agar manusia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, maka dalam bekerja dibutuhkan sikap-sikap rela berkorban, kejujuran, saling percaya, setia, terbuka dengan orang lain, terlebih lagi menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, perbedaan kita dengan yang lain. Baik anak-anak, sekian yang Ibu sampaikan pada pelajaran 6 dan pelajaran 7 ini. Anak-anak silahkan menyimak, memperhatikan video ini, kemudian nanti Ibu akan memberikan rangkuman materi terkait dengan pelajaran 6 dan 7. Tetap semangat di rumah, selamat belajar, Tuhan memberkati.